memulai konseling ada 3 dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama itu alasan kerahasiaan. Maksudnya kerahasiaan itu saya bisa merahasiakan apapun yang Mbak ceritakan kepada saya, begitupun juga sebaliknya Mbak. Cuma hanya kita, Mbak dan Allah yang tahu. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi di saat proses konseling terjadi, Mbak harus benar-benar terbuka terhadap diri saya, sehingga saya juga bisa memahami masalah Mbak apa dan kita bisa menyelesaikan masalah Mbak. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi di saat Mbak ingin berkonseling kepada saya itu tidak ada paksaan, benar-benar Mbak yang ingin bercerita kepada saya. Kalau sudah paham, nanti jika setelah proses konseling kita ini berakhir atau selesai dan ada masalah lain yang ingin Mbak selesaikan kepada saya, silakan datang lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, tadi kan katanya kabar Mbak kurang baik ya. Memangnya Mbak ada masalah apa? Saya tidak tahu, Bu. Saya merasa bingung dan sedih. Saya paham Mbak merasa bingung dan sedih. Apakah Mbak bisa ceritakan lebih detail lagi mengenai perasaan sedih dan bingung Mbak pada saat ini? Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas ataupun di depan orang banyak. Apalagi pada saat saya presentasi, Bu. Oke, terus? Setiap saya tampil di depan orang banyak, saya seperti gugup dan bingung harus berkata apa dan melakukan apa. Karena tiba-tiba saja bibir saya seperti kaku, Bu. Bisa Mbak jelaskan lebih detail lagi? Tidak percaya diri Mbak itu seperti apa sih? Saya merasa gemetar ketika tampil di depan kelas, juga tidak merasa percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari teman ataupun dosen, Bu. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk. Tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Inilah yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika dosen mengajar ataupun pada saat saya presentasi, Bu. Oke, jadi Mbak itu jarang berbicara dan cenderung diam karena kurang percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Apalagi kalau dosen yang bertanya kepada Mbak, begitu ya? Iya, benar, Bu. Lalu apa yang Mbak lakukan ketika Mbak tidak percaya diri? Saya hanya diam saja daripada saya malu karena saya gemetar. Apakah dengan cara begitu Mbak merasa nyaman? Tidak, Bu. Saya merasa kepikiran. Jadi sepertinya Mbak itu berpikir bahwa segala yang Mbak lakukan itu harus sempurna tanpa kesalahan. Benar begitu Mbak? Iya, benar sekali, Bu. Saya orangnya sangat perfeksionis. Kalau begitu, apakah masalah Mbak tentang bagaimana Mbak bisa percaya diri saat tampil di depan kelas ataupun ketika menjawab pertanyaan dari dosen? Iya, Bu. Saya bingung harus melakukan apa dan bagaimana. Baik, berarti Mbak sudah tahu masalah yang Mbak alami saat ini, yaitu bagaimana cara Mbak bisa percaya diri saat tampil di depan kelas dan menjawab pertanyaan dari dosen ketika ditunjuk ya, supaya tidak gugup lagi. Betul, Bu. Saya sangat ingin tampil percaya diri. Bagus sekali keinginan Mbak. Saya sangat senang mendengarnya. Lalu, apakah Mbak sudah terpikir bagaimana cara agar lebih bisa percaya diri lagi? Saya akan berusaha memberikan yang terbaik semaksimal mungkin untuk dapat percaya diri pada saat saya tampil di depan orang lain. Kalau begitu, kira-kira apa rencana Mbak ke depannya? Yang pertama yang saya lakukan, saya akan berlatih dan belajar sebelum saya maju untuk presentasi. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi agar saya lebih percaya diri ketika berada di depan. Dan yang ketiga, saya berdoa sebelum akan memulai presentasinya, Bu. Bagus sekali Mbak. Sudah tahu apa yang harus Mbak lakukan ke depannya. Dan sedikit saya tambahkan, kalau saat Mbak mendapat pertanyaan dari dosen, teman atau siapapun, Mbak tidak perlu takut kalau jawaban Mbak salah, karena wajar saja kan Mbak masih dalam tahap belajar, dan itu menurut pemahaman Mbak tidak apa-apa jika berbeda dengan jawaban orang lain. Iya, Bu.
Kira-kira kapan akan Mbak lakukan rencana Mbak tadi? Kebetulan minggu depan saya ada presentasi, Bu. Jadi saya akan melakukan minggu depan dan akan mempersiapkannya. Baik, jadi yang pertama tadi Mbak akan latihan dan belajar sebelum presentasi. Yang kedua, berpakaian rapi agar Mbak lebih percaya diri. Yang ketiga, berdoa sebelum berdoa sebelum memulai kegiatan presentasi. Dan yang keempat, tambahan dari saya, jangan malu atau takut untuk menjawab pertanyaan dari dosen dan teman. Urusan itu benar atau salah, itu urusan belakangan. Yang penting Mbak berani untuk berpendapat. Iya, Bu. Baik, apakah ada lagi yang ingin Mbak ceritakan kepada saya? Tidak ada, Bu. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, jangan duduk. Gimana keadaan? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi ini pertemuan kita yang terakhir mengenai materi kita ya. Iya. Setelah konseling kita kemarin, apa yang Mbak rasain mengenai rasa percaya diri Mbak itu ada kemajuan atau enggak? Ya, alhamdulillah saya merasa ada perkembangan di diri saya karena saya sudah mulai pede tampil di depan banyak orang. Ya, terutama di lokal yang ketika presentasi saya sudah bisa menanggapi apa pertanyaan dari teman dan dosen saya. Ketika Mbak menanggapi jawab pertanyaan dari teman-teman Mbak ini, rasa duduk di hati Mbak itu masih ada atau sudah enggak ada? Kalau buku pasti ada, cuman kayak karena saya sudah kayak merasakan harus kan sudah niat dari awal yang saya usahakan tidak gugup lagi. Tapi rasa duduk itu ada cuma di awal dia. Jadi karena ini sudah proses terakhir materi kita, jadi latihan yang harus Mbak lakukan, saya sarankan Mbak itu ikut organisasi kampus, organisasi SMA atau organisasi EMA, organisasi juga bisa Mbak. Terus ketika presentasi di lokal, kalau Mbak ada sesuatu yang terjadi di hati Mbak keluarkan, Mbak dadakan kepada teman, jangan simpan. Itu juga mampu melatih kondisi Mbak. Jadi setiap rasa bumi ada di Mbak itu dilawan, jangan dipendam. Jadi itu saja latihan yang saya sarankan. Kalau ada yang lain mungkin bisa. Jadi proses konseling kita hari ini mungkin cukup sampai sini. Terima kasih telah mempercayakan saya untuk membantu Mbak merasa percaya diri itu. Dan saya terima kasih juga sudah mendapatkan solusi dari Mbak, sudah dapat motivasi sedikit dari Mbak. Mungkin saya minta maaf selama konseling saya itu mungkin ada salah kata dari saya. Jadi begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.